Selamat pagi rekan-rekan sekalian, thank you banget sudah hadir di YouTube Live pada kali ini. Nama saya Hendrik Vincent, founder dan CEO dari BShare, sebuah platform digital private equity dan juga layanan urun dana melalui penawar efek berbasis teknologi informasi atau yang biasa disebut sebagai securities crowdfunding. Nah, tentunya saya di sini tidak sendirian. Saya akan bersama dengan seorang pakar di dunia bisnis investasi, yaitu Pak Tung Desem Waringin, yang tentunya kita sama-sama sudah ketahui bersama. Dan Pak Tung ini merupakan, seperti kita yang tahu bersama, adalah merupakan seorang pebisnis dan juga seorang investor yang telah sukses dikenal sebagai pelatih sukses nomor satu Indonesia versi majalah marketing dan juga disebut sebagai the most powerful people and ideas in business versi majalah SWAG. Nah, pada kesempatan ini, teman-teman, kita langsung aja menyapa nih Pak Tung Desem Waringin. Apakah sudah bisa join dan bergabung dengan kita, Pak Tung? Yes. Buat teman-teman, Pak Tung ini salah satu mentor saya juga di dunia bisnis dan investasi. Saya waktu itu ikut seminar beliau, luar biasa. Saya belajar terkait aset alokasi, bagaimana berinvestasi di awal-awal, dan akhirnya saya akhirnya mendirikan BShare juga sampai sekarang. Jadi, nah kita langsung belajar dari guru saya, Pak Tung Desem Waringin, dan waktu dan tempatnya kita persilahkan untuk memaparkan materi-materinya, Pak Tung. Silahkan, Pak Tung. Yes, ya, ini terima kasih waktunya. Nah, sekarang saya tahu bahwa orang kalau mau belajar, itu kalau mau dapat manfaat, itu jadi tentu saja kita harus belajar dalam situasi bergembira. Boleh sepanjang hari ini kita bergembira dulu, boleh gitu ya. Kalau boleh, yuk kita berdiri dulu. Nah, kalau berdiri aja enggak mau, bagaimana kita bisa sukses itu ya? Kita harus bergerak. Karena in the end of the day, power itu adalah ability to take action. Kalau Anda kepengen punya power dalam kehidupan, kita punya kemampuan to take action. Jadi kita memerintah diri kita, tidak boleh mager, tapi kita harus banyak gerak gitu ya. Khususnya untuk membuat kita semangat belajar. Yuk kita berdiri dulu. Berdiri, berdiri, berdiri. Berdiri. Tunggu Monas, berdiri, berdiri, berdiri. Mari kita ngoleh dulu, katakan iya, 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 iya. Ngolet itu enak loh, hormon-hormon kebahagiaan untuk kita. Ayo berdiri, berdiri, berdiri. Mari kita ngolet, katakan iya, 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 iya. Ke samping katakan ihi, kamu yuk. Ke samping yang lain katakan kali kamu. Ke belakang katakan yang panjang. Melengkung ke depan katakan yang mesra. Oh yes baby. Nah, ayo lari-lari kecil dulu, lari-lari kecil. Tarik nafas panjang. Mudah-mudahan. Yang cepat, cepat. Hah. Nah, oke. Nah, sekarang sudah goyang-goyang semuanya. Sekarang kita duduk, tepuk dada Anda, katakan saya mbahnya dahsyat. Nah, siapa yang mbahnya dahsyat? Kita semua. Nah, sekarang teman-teman semua, ini langsung ya, bahwa tahun 2024 ini ada apa sih? Ya, Indonesia baru aja pemilu. Oke, situasi ekonomi Indonesia gimana? Dunia bagaimana? Ini layarnya. Ternyata begitu banyaknya pemerintah yang akan pemilu. Ada sih yang belum coblosan, presidennya sudah pasti terpilih, sudah jelas ya. Rusia, nah kelihatannya tidak bakalan ganti gitu ya. Ya, tapi ada beberapa banyak yang nanti tahun 2024 ini termasuk di Amerika ada pemilu lagi. Tolong layarnya Pak Diki. Nah, ini kita akan sampaikan dulu di layarnya. Nih, mari kita perhatikan. Nih, penting. Nih, nih ayo layar Pak Diki. Nah, nih. Apa yang terjadi? Nih, Indonesia tanggal 14 sudah mulai terpilih, sudah mulai. 10 April nanti Korea. Nah, India juga April Mei. Dan UK General Election no later dari 28 Januari 2025 bisa jadi nanti di 2000 ini. Tapi balik lagi Taiwan sudah 13 Januari, Rusia 17 Maret ya, presiden tetaplah gitu ya. Amerika 5 November. Perkembangan penting yang harus diperhatikan adalah pemilihan umum. Nah, bersama dengan konflik militer yang sedang berlangsung di Eropa Timur. Nah, layar ke saya dulu lagi Pak Diki. Ini. Kenapa ini penting? Jadi saya ini adalah mengamat politik dan sekaligus pengamat ekonomi juga. Nah, ternyata kalau yang namanya ekonomi itu apa sih? Ekonomi terjadi perubahan, biasanya salah satunya apa? Ketika pemerintahnya berubah. Nah, pemerintahnya tetap, ya kalau dia ini perubahannya ya bisa kita tebak. Kalau Indonesia, perhatikan, kalau kita ini Pak Prabowo betul-betul dia bilang, saya melanjutkan Pak Jokowi, mestinya juga akan melejit gitu ya. Jadi Indonesia, why? Why dulu Pak Jokowi katanya kok enggak enak gitu ya. Jadi kok mendadak dari pihak yang merah kok sekarang pindah ke seolah-olah ngepro ke Pak Prabowo yang di mana dulu lawannya karena tanda kutip katanya dulu itu ya, katanya ini ada berita-berita bahwa terjadi kontrak politik dengan yang dibela yang lama gitu, yang padahal yang lama ini rambut putih kan dulunya yang meningkatkan
adalah Pak Jokowi. Kontrak politik apa? Menghentikan hilirisasi dan seluruh menteri boleh wajib disetujuin oleh ketua partai. Wah itu susah tuh kalau sudah hilirisasi dihentikan. Ini enggak. Nah, politik-politik ini terjadi perubahan-perubahan ini, itu akan terjadi banyak peluang bisnis. Nah, saya puji Tuhan, terima kasih begitu ya 3 kali resesi, 3 kali krisis, malah bukan hanya bertahan tapi tumbuh semakin kaya. 97, 98 duit saya 98% di dolar semua gitu ya. Itu samping yang menarik, puji Tuhan. Terus kemudian 2007, 2008 bumi gonjang-ganjing truk 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 truk. Saya ada investment, saya buka usaha, saya beli properti, hasilnya dahsyat luar biasa. Terus 2020, sebelum 2020, nah 2020 saya sudah terpilih sebagai pembayar pajak terbaik di Banten. Kok bisa terpilih? Jual hotel. Saya jual 2 hotel saya jual. Terus kemudian juga selain dari saya jual hotel itu tadi, saya jual properti-properti saya ready for love. Mas Ready for Love itu jadi begitu bumi goncang-ganjing, ternyata sekarang saya jadi malah banyak investasi gitu ya. Pada waktu bumi goncang-ganjing 2020 itu saya buka laundry semakin banyak gitu. Terus kemudian saya beli properti semakin banyak. Jadi peluang bisnis itu timbul nih teman-teman. Ada 5 hal peluang bisnis timbul. Siapa yang mau belajar? Ayo, ini kan di YouTube di mana? Katakan saya, yes, oke. Nah, sekarang gini, peluang bisnis Pak Diki tolong ditampilkan di layar. Ada 5 hal yang membuat kita jadi adanya satu yang namanya peluang bisnis itu timbul. Nomor satu, memperhatikan usaha-usaha yang terbukti membawa hasil orang menjadi kaya. Tolong layar ke saya dulu. Misalnya hari ini, kalau Anda mau jadi pengusaha ilmu pengetahuan seperti Tung Desai Waringin, seperti Anthony Robin, ya ilmu pengetahuan jadi guru gitu ya. Pertanyaannya, ada nggak pengusaha yang ilmu pengetahuan ini jadi triliuner? Ada. Pak Tung, oke. Kalau semudah itu orang yang berjualan ilmu pengetahuan jadi triliuner, mestinya banyak tuh. Jadi tidak semua jenis usaha bisa membuat Anda jadi triliuner. Nih perhatikan gitu ya. Nah terus contoh saya pribadi, pertanyaan saya, kalau bergerak di bidang properti, di bidang bisnis, ada nggak yang triliuner? Kalau di properti dan di bisnis, tentu saja ada yang menjadi triliuner. Dan banyak nggak? Oh banyak, malah lebih banyak dari kalau Anda sekedar jadi pembicara atau pengusaha ilmu pengetahuan kan gitu ya. Nah, kenapa saya banyak bisnis? Kenapa saya banyak properti? Karena 2 bidang ini yang membuat orang jadi kaya. Sedangkan kalau misalnya jadi pembicara bisa membuat Anda jadi triliuner, ada sih jarang ya. Ya Anthony Robin, Donald Trump. Tapi Donald Trump jadi triliuner dulu baru jadi pembicara. Pak Hermanto Tanoko jadi triliuner dulu baru jadi pembicara kan gitu ya. Nah, tapi dalam hal ini perhatikan, tidak semua jenis usaha bisa membuat Anda jadi kaya. Nah, saya beberapa waktu yang lalu diundang makan di rumahnya Pak Motariadi untuk kesekian kalinya ngobrol senang. Salah satunya saya tanya, Pak Motar kalau memberi nasihat kepada anak cucunya, sekarang kan sudah sampai level cicit bahkan, anak cucu dan cicit. Tidak bisa ngasih duit tapi ngasih sekumpulan nasihat apa. Cerita muter-muter saya simpulkan yang nomor satu yaitu apa? Pilih jenis bisnisnya. Tidak semua jenis bisnis bisa membuat dia kaya. Dia cerita dia disekolahkan ke Nanking dan di mana di Nanking tadi dia terinspirasi karena papahnya mamanya udah meninggal, papanya jualan baju itu jualan batik satu lembar 2 lembar, temennya jualan papahnya temennya 1 kapal 2 kapal beda banget bukan 1 kontainer 1 kapal 2 kapal. Jadi apa sih usaha-usaha yang bisa membuat orang kaya? Nah ini Anda perlu perhatikan gitu. Lanjut Pak Diki ini. Jadi jenis bisnisnya bisa membuat Anda kaya atau tidak. No. Yang kemudian yang kedua ada peluang perbedaan harga. Jadi perbedaan harga di sana, di sini, mana yang perbedaan harga? Di Amerika berapa, di Indonesia berapa, di Tiongkok berapa, di Indonesia berapa? Nah, batu bara apa ada terjadi perbedaan harga di mana? Jadi perbedaan harga ini yang akan membuat kita jadi peka, oh ini ada peluang bisnis. Lanjut, yang ketiga, Pak Diki. Nih. Karena ada masalah yang ada. Masalah apa? Kita butuh solusi. Misalnya kalau Anda bisa menjadi pemberi solusi untuk pemerintah tentang penanganan sampah, di mana sampah bisa diubah menjadi energi yang terbarukan dengan modal sampah, sampahnya terpecahkan, tentu saja. Zaman pada waktu Pak Anies Baswedan misalnya lagi mengaktifkan sumur resapan, Anda punya sumur resapan, luar biasa.
Jadi benar-benar masalahnya apa, Anda bisa pecahkan, itu mendadak Anda mendapatkan peluang. Hari ini Bapak Ibu, bisa jadi pemerintah, nah apalagi peraturan pemerintah berubah fokus kemana. Ini kemarin Mas Gibran sama Pak Prabowo ketemu kelihatannya mau membentuk kementerian yang khusus untuk menyalurkan makan gratis 450 triliun setahun. Nah, kalau duit menggelontor di sana, uang mengalir ke tempat hal-hal yang benar-benar ceritanya kekayaan itu mengalir ke tempat uang yang mengalir gitu ya. Jadi ekonomi itu apa sih? Ekonomi itu adalah kalau dalam satu kata jual beli, jual beli. Jadi kalau ekonomi naik berarti jual belinya naik. Ekonomi turun berarti jual belinya turun. Resesi ya jual belinya lebih turun dari 6 bulan berturut-turut. Nah itu dianggap resesi kan gitu ya. Jadi dalam 1 tahun fiskal 6 bulan nah resesi. Nah sekarang peluang timbul lagi dari mana? Layar Pak Diki lagi. Nah ini regulasi pemerintah. Pemerintah lagi fokus kemana? Nah ini akan terjadi banyak-banyak sekali peluang. Nah kalau Anda masih peluang, misalnya lagi helm, lagi safety belt, lagi bahwa mobil listrik disubsidi, nah itu akan peluang. Kemarin orang nonton mobil pameran. Wah, ini saya juga nanti Minggu mau nonton pameran mobil juga. Tapi banyak orang nonton pameran untuk pameran. Kalau saya pribadi ya PDKT untuk kepada mobil-mobil yang laris. Misalnya, wah ini BYD lagi top, no. MG lagi top, atau apa yang lagi top. Punya cabang belum mereka. Di salah satu kota Anda menjadi distributornya, wah sudah dahsyat luar biasa. Nah, kemudian jadi banyak orang kepengennya konsumtif. Kalau Anda konsumtif, kalah dengan yang produktif. Jadi ketika orang datang nonton pameran kepengen beli, saya tahun ini beli banyak mobil gitu ya. Tapi jangan ikutin saya karena saya sudah banyak investasi dari dari sekian tahun yang lalu. Nah, ternyata Bapak Ibu semua, jadi teman-teman semua, ketika orang sibuk konsumtif, Anda sibuk produktif. Ketika semua orang sibuk mau beli mobil, Anda yang jualan, kira-kira kaya nggak? Kaya, no. Jadi mohon maaf, sekali lagi rahasianya orang kaya, uangnya kerja untuk dia. Bukan dia yang kerja untuk cari uang. Loh, boleh nggak pertama kali kita nggak punya uang, kita kerja cari uang? Boleh kerja cari uang, kerja cari uang, kerja cari uang, cari uang. Tapi biarkan uangnya bekerja untuk kita. Nah, untuk itu, jadi yang namanya orang-orang yang kaya, itu ada datanya itu. Pak Diki boleh dicarikan setelah kita kelima nanti ya. Jadi semua yang Anda lihat itu sebetulnya peluang. Jadi kelima, kalau Anda merasa bahwa tidak ada peluang, apapun yang Anda lihat adalah peluang. Apa yang Anda lihat sekarang? Tung Desa Waringin, tentu saja itu peluang menemukan bisnis. Jadi Pak Tung ini, apapun yang Anda lihat sudah menghasilkan uang untuk orang lain. Apa yang Anda lihat? Pak Tung menghasilkan uang untuk istrinya. Kacamatanya Pak Tung menghasilkan untuk tokonya. Giginya menghasilkan untuk rambutnya. Apapun yang Anda lihat, layar Anda, komputer Anda, semua yang Anda lihat sudah pernah menghasilkan uang untuk orang lain. Jadi everything yang Anda lihat adalah peluang. Kalau Anda bilang tidak ada peluang bisnis, luar biasa itu ya. Rada konyol gitu ya, karena semua menghasilkan uang. Anda mau melihat atau enggak? Nah, orang kaya itu biasanya gini Bapak Ibu. Karena keturunan, yes, karena keturunan itu sekitar 25% orang yang kaya itu 20. Tapi 75-80% itu kaya karena dia sendiri. Kaya karena apa? Anda bisa nggak jadi karyawan? Nih Pak Diki, tolong layarnya carikan yang data dari leveraging time to create wealth. Jadi menggunakan waktunya orang lain untuk memperkaya kita gitu ya. Ternyata 74% orang kaya hari ini itu diteliti dari apa itu satu Gallup internasional atau apa itu adalah dari bisnis mereka. Mereka mempunyai bisnis-bisnis yang bisa membuat dia jadi kaya. Bisa nggak ikut bisnisnya orang lain investasi seperti Lo Keng Hong? Bisa. Nah, gitu loh ya. Jadi jadi tahun-tahun ini terjadi satu perubahan yang luar biasa. Ada kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang berubah nanti. Jadi seperti tadinya tidak ada subsidi makan, sekarang mau subsidi makan dan susu untuk 450 triliun itu luar biasa. Nah, kalau duit digerojok seperti itu, jual beli naik nggak? Dibagi nih, masyarakat kasih makan gratis. Tentu saja ada turunannya. Wah, ada toko-toko makanan apa-apa. Tapi uang akhirnya gerojok ke masyarakat lebih banyak tuh. Kalau uang gerocok ke masyarakat lebih banyak, ekonomi tumbuh nggak? Tumbuh kalau bagi saya. Inflasi nggak? Inflasi. Nah, kalau duit Anda berada di bank ataupun ke tempat sesuatu hal yang tidak tahan untuk inflasi, bunganya kalah sama inflasi, hasilnya akan berat. Jadi ketika kita, Bapak Ibu, loh Pak Tong, itu kalau jadi profesional bisa nggak kaya? Bisa. Profesional yang kaya itu misalnya jadi
bedah otak, bedah jantung, nah dokter, lawyer, nah itu kaya itu ada nih. 74% orang dari bisnismen, 10% dari profesional, 10% dari top employee, top CEO, 6% from others. Nah, apapun kendaraan Anda untuk kaya, kalau Anda pengen kaya cepat, Anda butuh faktor kali. Nah, tantangannya kalau orang mulai bisnis sendiri, nah ini, Pak Diki ada persentase kemungkinan berhasil bisnis, ternyata orang di survei kemungkinan bisnis itu ternyata lebih kecil daripada Anda judi. Daripada Anda judi, even daripada judi roulette, daripada judi yang namanya bakarat, apalagi besar kecil. Jadi orang kemungkinan berhasil itu jauh lebih sedikit. Jadi saya jadi hari ini salah satunya mencari peluang bisnis dan kemudian saya tanya, banyak orang kalau bisnis kan kalau gagal bagaimana? Ya kalau gagal bangkrut. Kalau bangkrut gimana? Enggak makan. Kalau enggak makan mati. Anda enggak berani. Nah kalau saya tanya gini kepada diri sendiri, kalau saya mau berhasil, loh, hari ini saya lumayan masih punya 30 lebih jenis bisnis gitu ya. Salah satunya misalnya laundry saya itu ada 211, 215 cabang sudah bertambah terus tanpa saya harus tahu gitu. Itu satu di antara 30 sekian jenis usaha saya. Ada nggak yang mungkin tutup? Mungkin. Kok tahun lalu saya tutup dua itu ya saya dengan damainya. Tahun ini buka lagi satu lagi, buka lagi. Nah, saya dengan damainya membuka usaha. Terus Pak Tung kok banyak sukses, bahkan terpilih sebagai pembayar pajak terbaik. Itu pribadi loh, usaha-usaha saya masih bayar pajak lagi loh ya semua kan gitu ya. Nah, ya karena jual hotel sih tadi pada waktu itu jadi bayar pajaknya luar biasa besar. Ya wes oke. Tapi mosok seorang Tung Deswaringin bayar pajaknya bareng dengan BSD Bumi Serpong Damai, Angkasa Pura, terus kemudian juga bayarnya bareng dengan CIMB Niaga, bareng dengan BTR, bareng dengan Angkasa Pura sudah, BTR sudah, bareng dengan Krakatau Steel, mosok tadi 100 bayar pajak terbaik di Banten. Ya karena salah satunya jual hotel tadi. Tapi banyak usaha-usaha saya. Pak Tung kok banyak usaha? Karena saya mengalami banyak gagal. Saya sudah belajar lebih banyak dibanding orang lain. Saya nutup perusahaan, jual perusahaan, gelitain perusahaan lebih banyak. Nah, kesimpulan saya bahwa kalau mau usahanya kemungkinan berhasil jauh lebih besar, yaitu dengan apa? Yaitu kerjasama dengan yang sudah terbukti berhasil. Pertanyaannya berikutnya, kalau kita kerjasama dengan yang terbukti berhasil, yang terbukti berhasil mau nggak kerjasama dengan kita? Saya pertama kali buka toko buku Togamas. 9 tahun sudah berjaya. 9 tahun sudah berjaya, kemudian saya deketin, saya jual potensi Indonesia, Indonesia ini besar. Nah ini yang luar biasa. Dari B-Share ini dari dulu waktu presentasi ke saya sudah 2 kali, 3 kali, saya sangat tertarik bisnis modelnya yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dia cari yang laris-laris. Kayak tadi baru ngomong Senbu, waduh Senbu itu rumah makan favorit saya gitu ya. Terus kemudian ada rumah makan Padang, ada ini yang di mana kalau kita mendirikan sendiri rumah makan itu kemungkinan berhasilnya ya di bawah 4%. Nah, kalau sudah terbukti berhasil, kemudian lah kalau kita tidak punya, lah inilah ide bisnis B-Share yang luar biasa, yaitu namanya apa? Crowdfunding. Jadi kalau dulu saya crowdfunding, tapi saya yang harus ngumpulin sendiri, buka toko buku. Nah, modalnya berapa? 225 juta. Duitnya siapa ini tidak punya duit di tahun tahun 2000 gitu ya, tahun 2000. Terpaksa saya crowdfunding, saya kerahkan IMF. Apa itu patung IMF? Mau tak kasih nomor teleponnya, catat ya. Istri mertua family. Nah, saya kerahkan istri mertua family saya, no. Terus kemudian Bank Dunia. Bank Dunia apa? Dunia teman-teman. No. Saya presentasi ke teman-teman, aduh ditolak. Aduh, saya tahu toko bukunya bagus. Saya ngeliatin 9 tahun, 9 tahun tambah gede, tambah gede, tambah gede, bagus ini. Ini trennya luar biasa. Nah, terus kemudian saya crowdfunding. Beberapa kali teman saya, ya, pada waktu hari H tak mintain duit, tak jadi. No, seorang dokter, ahli nguruskan badan, apa itu gini. Terus saudara saya juga, kalau untung masa dibagi, no. Tak mungkin ini, untung ya mesti telan sendiri. Ya dibagi karena tidak kuat untuk ngangkat sendiri, gitu loh ya. Nah, jadi ya tidak semudah itu untuk crowdfunding. Nah, ternyata akhirnya saya berhasil. Berhasil dari kakak saya, mama papa saya gitu ya ngurunin. Terus saya dari tabungan-tabungan terus partner saya juga ternyata berat kan dia baru buka toko buku gitu ya, toko buku Togamas waktu itu Pak Johan Budi lagi berat. Nah, dia kerjasama juga dengan Uranus kakak iparnya dia no. Jadi kita crowdfunding.
Jadi usaha saya yang pertama itu saya crowdfunding. Togamas itu saya cuma punya sepertiga. Cuma punya sepertiga. Sepertiga pun dibagi tiga. Sepertiga separuhnya adalah milik saya gitu ya. Sepertiga dari separuh dari sepertiga milik saya, sisanya milik saudara saya. Nah, inilah jadi dengan crowdfunding ini sebetulnya mempermudah kita dan memperkecil resiko kita sedemikian sehingga kalau kita mau taruh duit yang banyak, kayak misalnya orang beli villa, ya kalau laku begitu enggak laku, waduh sengsara ada. Tapi kalau dia crowdfunding, atau misalnya buka apotek, atau misalnya buka tadi, rumah makan Senbu, rumah makan ini, rumah makan restoran ini, laundry A, laundry B, laundry C. Ternyata kita modal kita taruh semua, bahaya. Saya kan ngajar proyek persiapan program persiapan pensiun ya, ada di beberapa di Mandiri, kemudian di Pegadaian, ada beberapa perusahaan untuk program persiapan pensiun. Apalagi orang-orang yang sudah mau pensiun. Pak, saya tak buka laundry ya. Saya jangan, bagi dulu. Kamu punya dulu. Oh, saya pensiunan lumayan, Pak, dapat 1 miliar. Oh, bisa buka 2 laundry. Jangan gitu loh. 50 juta aja dulu. Wah, 50 juta. Ya karena Anda belum tentu berhasil. Loh, Pak, ini franchise-nya sudah lumayan bagus loh. Iya lumayan bagus. Tapi bagi saya tetap beresiko. Nah, sekarang Bapak Ibu, uang beredar di Indonesia bakal jauh lebih besar. Dan ini terbukti Bapak Ibu. Saya akan share ya satu data. Banyak data kok yang saya dapatkan. Jadi tahun 2019 September sampai tahun 2020 September, deposito di atas 5 miliar. Jumlah rekeningnya 108.000 rekening. Dari 108.000 rekening ini, ternyata dalam 1 tahun dia naik dari 2.200 triliun menjadi 3.300 triliun. Naik 49% dalam 1 tahun. Why? Karena orang takut jual beli. Tadi mau investasi beli mesin, tidak jadi. Ini tidak jadi, ini tidak jadi, tidak jadi, tidak jadi, dan tidak jadi. Nah, sekarang sungguh menarik. Ini data yang terakhir yang bisa saya dapatkan. Uang-uang yang di atas 5 miliar tadi bukan nambah lagi. Tadinya nambah, sekarang mulai berkurang. Kurang 50 triliun, kurang 150 triliun. Tolong layarnya Pak Diki. Data yang terakhir, jadi di tahun 2023 itu tadi, nah uangnya ternyata ini simpanan bertambah, yes, oke. Kalau dalam tahun, yes, bertambah, yes. Tapi lanjut, tapi yang menarik, lanjut. The last 1 tahun sudah mulai berkurang. Lanjut, Pak Diki. Nih, lanjut. Ini naik. Oh, ini naik. Lanjut. Tapi the last terakhir ini. Nah, ini perhatikan. 5M-an turun di antara Maret 23 sampai ini turun 150 triliun. Turun. Maksudnya turun itu apa? Turun berarti uang itu tadi bergerak ke tempat yang lain. Orang mulai beli mesin, orang mulai bercocok tanam, orang mulai beli mobil, ekonomi mulai bergerak. Nah, ekonomi bergerak, Bapak Ibu, itu gini loh, masih ingat ekonomi adalah jual beli. Kalau uangnya mulai bergerak, terus kemudian digelontor oleh pemerintah, disumbang kasih duit gratis, inflasi yes, will be there. Hari ini Bapak Ibu kalau Anda deposito di bank, kalah Bapak Ibu dengan inflasi. Ada Pak Diki? Deposito ada berapa? No, inflasinya. Ya kalau istilahnya Indonesia hari ini sebetulnya inflasinya lebih gede gitu ya. Jadi menurut data Bank Indonesia itu kita bunga rata-rata 5,3%, inflasinya 5,5 atau 5, berapa. Tolong Pak Diki, yang ada tulisannya inflasi. Yuk. Nih, inflasi silent killer, lanjut. Inflasinya yang di Indonesia yang terjadi. Nah ini, apalagi terjadi? Lihat kan, perbandingan mata uang dengan US dollar. Singapura dollar, wow, termasuk kenapa saya suka Sing dollar karena termasuk the last dari berapa tahun ini gitu ya, 54 tahun terakhir naik 55%. Malaysia yang sering dihina-hina kita gitu, wah ternyata minusnya hanya 57. Thai baht minus 68, Filipina peso minus 839, Indonesia teng 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 minus 4.293%. Ini bandingan US dollar. Jadi kalau saya pribadi, teman-teman semua, jadi proyeksi bisnis di tahun 2024 ke atas ini banyak naiknya walaupun dunia sengsara. Karena Indonesia akan menggelontor BLT dalam bentuk yang lain, makanan 450 triliun itu luar biasa. Kalau katanya mau menghapus subsidi bensin, wah itu juga nanti jadi akan inflasi gitu ya. Tentu saja ekonomi akan bergerak begini, tergantung mana uang beredar ini jual belinya nambah atau tidak. Jadi selalu akan ada tarik ulur, tarik ulur. Kalau dari saya pribadi, setiap itu selalu ada yang namanya peluang. Nah, peluangnya, peraturan pemerintah ganti di mana dan apa yang kita lihat peluang.
Tapi kalau kita mau peluangnya lebih aman, lebih baik kerjasama dengan yang sudah terbukti berhasil. Nih, saya berikan tips ya, 7 tips untuk investasi di tahun 2024 itu apa? Ya, oke, ini 7 tipsnya Pak Diki. Nomor satu, investasi yang terbaik adalah investasi untuk leher ke atas. Maksudnya apa Pak Tung? Pengetahuan yang Anda praktekkan. Oh, katanya tadi Pak Tung, yang katanya Pak Hendrik tadi yang belajar dari Pak Tung, harus aset alokasi, tidak boleh ditaruh di satu tempat, tapi aset alokasi. Jadi 7 investasi itu nomor satunya ke atas dulu. Kalau kita leher ke atas, kita punya pengetahuan. Kita tidak punya pengetahuan, tidak bisa. Ikutin saya. Timpang pendapatan timbul karena dua hal saja. Timpang pendapatan satu timbul karena timpang pengetahuan, dua timpang karena timpang keberanian. Banyak orang berani di tempat yang salah, di waktu yang salah, dalam jumlah yang salah, habis semuanya itu. Jangan itu ya, jangan orang lain aja, jangan kita ya. Nah, kita ada yang lebih parah lagi juga tidak berani apapun ya, wis selesai. Jadi kita punya pengetahuan, di take action, itulah yang membuat perbedaan antara satu orang dengan yang lain. Kalau dari saya pribadi, kenapa saya sangat senang dengan konsep dari B-Share ini tadi? Jadi bisnisnya bukan bisnis bisa, tapi bisa membantu crowdfunding. Membantu sekarang sudah 220 sekian miliar, sudah 140 jenis usaha. Wow. Nah, Anda kan tinggal minta mana yang potensi berhasilnya tinggi, yang harga yang mana, terus kemudian returnnya berapa gitu ya. Jadi mulai 5 jutaan bisa, mulai berapa jutaan bisa. Nah, itu akan membuat tentu saja kita bisa lebih secara umum lebih bagus daripada kita invest ke deposito saja kan itu ya. Atau ke tempat yang menurut saya bisnis kemungkinan jauh lebih. Nah, sekarang Pak Diki tolong tujuh untuk investasi, investasi leher ke atas. Tanpa ada pengetahuan, sebetulnya pengetahuan adalah kekuatan. No, pengetahuan bukan kekuatan. Pengetahuan yang kita take action itu adalah kekuatan. Pasti berhasil? Enggak. Tapi kan kita harus aset alokasi. Layar lagi Pak Diki. Yang kedua, investasi kepada teman. Teman ini sangat luar biasa. Seperti katakan itu Pak Prabowo ngomong, wah saya satu lawan terlalu banyak, 1.000 teman masih kurang. Nah, terus kemudian ya dia berteman kan gitu ya, berteman dengan bahkan dengan lawan-lawannya dulu luar biasa. Bahkan teman-temannya yang dulu melawan dia, ya, ya sendiri-sendiri. Ya, tapi intinya adalah sebetulnya apalagi kalau saya lihat tipenya Pak Jokowi mau jadi jembatan, mau jadi kolaborator, jadi dia tidak senang berantem dan musuhan gini dan sepanjang masa gitu ya. Karena ada hal-hal tertentu yang pokoknya sekali musuhan, kamu sekali lawan, lawan seumur hidup. Padahal di politik tidak ada tuh yang namanya lawan seumur hidup, yang ada kepentingan aja. No. Hari ini teman sama sana, hari ini lawan sama sana, ya no. Tenang-tenang saja. Nah, jadi investasi ke teman very very important. Lanjut Pak Diki. Yang ketiga, ini sangat-sangat penting. Cari yang sungguh-sungguh investasi bukan trading. Maksudnya apa kalau trading? Ini kan investasi. Trading jual beli jual beli. Jual beli boleh nggak? Boleh kalau Anda belajar ilmunya dan aset alokasi jadi aktif income. Tapi kalau investasi itu adalah sesuatu hal yang namanya passive income. Jadi kalau investasi ya cari yang benar-benar investasi, bukan jual beli jual. Apalagi pakai scalping, pakai begini trading, wah banyak kalahnya. Apalagi forex. Kalau Anda trading forex, patung itu loh, kok dari dulu nggak suka sama forex. Pertanyaan saya, kalau Anda trading forex, tradingnya di mana? Bandar atau trading langsung ke market? Straight through proses atau bandar? Setahu saya ada 60 sekian bandar di Indonesia dan semua trading forex adalah pergi ke bandar. Bukan langsung ke, kalau yang saham kan masih Anda bisa jual beli langsung ke saham, ada orang jual Anda beli. Nah, tapi kalau Anda ke forex, Anda ke bandar, mana bisa menang? Pertanyaan saya, bandar boleh menentukan harga loh. Coba kalau salah satu tolong dilalat. Bandar boleh menentukan harga. Pertanyaan saya, kalau bandar menentukan harga, bisa naikin turunin harganya sesuai dengan dia. Dan kalau Anda menang, sana kalah, yang kalah bandarnya. Kira-kira bandarnya mau kalah terus nggak? Enggak. Jadi ada orang yang bilang, oh saya menang Pak trading forex pakai gini. Coba kita lihat. 5 tahun lagi masih ada enggak kamu? Ngomong ayo terang-terangan jujur dong. Kalau saya salah berani diralat kok. Jadi bandar enggak mau kalah. Nah, secara umum nah, Anda trading di bandar. Jangan trading. Cari yang investing, really investing. Lanjut. Lanjut ini. Berikutnya yang sangat penting. Cari sungguh-sungguh investasi bukan spekulasi. Maksudnya spekulasi, Pak Tung, kalau Bitcoin itu bagaimana? Bagi saya masih kategori spekulasi. Masih boleh, Pak Tung, boleh. Maksimal 10% dari kekayaan Anda gitu loh ya, spekulasi. Tapi di luar 10% janganlah.
Even Elon Musk, bapak pom-pom kripto terbesar di dunia gitu ya. Dia nggak tahu untung berapa banyak tuh dari Dogecoin, dari begini. Go to the moon, langsung semua ikut berdiri. Wah, langsung gila, no, anjlok. Wah, sekarang Bitcoin naik lagi. Yes, tapi pada basicnya itu lebih ke even Elon Musk yang ngomong bahwa yang namanya kripto, Bitcoin lebih ke spekulasi. Cari. Boleh nggak? Sekali lagi saya bilang boleh, tapi jangan banyak-banyak gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Nih, berikutnya. Nih, lakukan aset alokasi dan rebalancing. Maksudnya apa aset alokasi? Nggak boleh di saham, saham semua, Bitcoin, Bitcoin semua, properti, properti semua, emas, emas semua. No, 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 no. No. Lupa Tung itu kan ada alirannya Robert T. Kiyosaki. Yes, saya belajar dari Robert Kiyosaki juga. Dan ada juga alirannya dari Anthony Robbins. Kalau Robert Kiyosaki, kamu masih muda, gepuk, no. Masih muda, gepuk. Kalau enggak, bagaimana kamu tambah kaya cepat? Kalau memang betul ini peluang, gepuk. Kalau Anthony Robbins alirannya enggak. Bagi sejak awal. Nah, kenapa saya lebih cocok kepada Anthony Robbins begitu ya? Bagi sejak awal, terima duit, alokasi ke sana. Alokasi itu ada tiga macam. Satu, alokasi dari aktif income kita. Kita jual beli, kita apa, kita trading, kita jadi karyawan, kita kerja jadi dokter, jadi apa. Itu terima duit, kita aset alokasikan. Masuk ke mana, masuk ke mana, masuk ke mana. Ada yang untuk makan, ada yang untuk investasi, ada yang untuk amal. Happy money ada tiga. Happy untuk karena kita bisa pakai, 97% orang nggak usah diajarin. 3% orang perlu belajar pakai karena pelit, melilit, gudil, mentitil, ngirit, kecerit. Yang ketawa orang Jawa gitu, kecerit tahu? Cerit keluar di pantat itu kecerit. Berikutnya, yang kedua adalah happy money itu adalah untuk amal. 60-70% orang bisa amal. Hanya 30-40% orang nggak bisa amal. Tapi yang happy money yang ketiga bisa investasi. Maksudnya investasi itu apa? Ini hanya 1 maksimal 5% orang di Indonesia di dunia yang bisa investasi. Sisanya kebanyakan alasan, pokoknya kepingin boros, beli macam-macam barang-barang yang konsumtif. Nah, kalau kita masih muda, investasinya harus lebih gede. Apa investasi kita pasti sukses? Enggak. Tapi kalau kerjasama dengan yang sukses, kemungkinan suksesnya lebih besar. Jadi saya senang sekali konsep B-share ini, di mana Anda sesuai dengan kekuatan Anda. Ya kayak tadi Anda punya 1M, jangan taruh 1M dulu. 1M ke satu jenis bisnis. Bagi saya kalau Anda 1M di satu jenis bisnis, spekulasi. Dari awal sisihkan sebagian. Oh, sebagian masuk apotek boleh yang terbukti rame, yang memang sudah cabangnya banyak dan return on investment-nya terbukti bagus. Oh, masuk restoran yang lagi ini boleh, ini apa aja. Jadi jangan ditaruh dikebuk di satu tempat. Karena beli franchise yang top pun apakah pasti berhasil? Ada garansi 100% berhasil? Enggak. Mana ada bisa. Even McDonald aja yang berhasil cuma 94%, 6% tutup. Nah, aset alokasi dan rebalancing. Kalau duit kita sudah terlalu banyak di mana, kita kembalikan ke tempat yang harusnya kita balancing tadi. Rebalancing, setahun sekali rebalancing. Misalnya Anda tentukan, tadi aset alokasi pertama dari income. Yang kedua, aset alokasi dari total aset Anda. Kayak saya total aset. Pak Tung total aset berapa ngasihnya? Oh, kalau saya 50% di properti, kalau saya gitu ya. Ada emas dan perak, ini baru saya genjot lagi. Mau saya naikin dari 10% jadi 15%. Ada bisnisnya? Ya, bisnis 25%. Jadi lupa tuh bisnisnya sekian puluh tadi, cabang itu hanya cuma sekian puluh persen dari total portfolionya Pak Tung. Yes. Nah itu aset alokasi dari aset total aset kita. Berikutnya yang ketiga, aset alokasi dari pasif income kita. Wah itu lebih damai lagi. Jadi pas income oke buka usaha di sini, pas income buka usaha sana. Something happen kita damai. Saya sudah tutup 28 perusahaan. Tutup geletain menjual 28 perusahaan. Kok patung tahan? Ya karena saya aset alokasi, damai-damai. Ini berhasil, ini tidak berhasil, ini berhasil. Even investasi saya di properti tidak semua selamat. Tuh. Ada yang waduh developernya kagak bangun, ada yang dibangun tapi tidak dioperate dengan bagus, ada yang pakai PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang mate kon ini jadi garansi income-nya enggak dapat, ini dapat. Tapi biarin. Ternyata setelah di PKPU, terus kemudian hotelnya jadi ramai di Bali. Sekarang jadi hidup. Kalau dulu memaksa diri untuk membayar terus dia enggak hidup, sekarang hidup. Hotel kalau hidup ada value-nya. Kalau hidup mati bareng, tidak ada value-nya. Tapi sekali lagi, tidak semua investasi saya selamat. Untuk itu saya senang sekali ada B-share yang bisa membantu orang. Jangan semua duit Anda alokasikan. Aset alokasi kalau Anda mau aman, investasi aman nanti saya akan bahas ada 5 jurus investasi aman. Tapi yang jelas beda jenis. Jangan di satu tempat saja. Kemudian yang berikutnya adalah beda kelas.
Jangan yang kelas, kalau dulu saya di hotel dan di villa di Bali semua mate gitu ya. Untung saya ada laundry yang bisa menghasilkan cash flow, cash flow, cash flow, and cash flow. Berikutnya yang ketiga, jadi Anda beda tempat, jangan di satu tempat saja. Jadi if something happen, Indonesia bumi gonjang-ganjing, ya something happen, tempatnya repot. Gitu. Jadi beda waktu. Anda punya warisan nih 100 miliar. Nah, jadi ini. Jadi bagaimana caranya investasi, aset alokasi bukan spekulasi. Kalau Anda taruh di satu tempat semua, saham Tesla bagus, Anda Tesla semua bagus. Apotek bagus, genjot apotek bagus. No. Indomaret bagus, taruh Indomaret bagus. Pak Diki ngalami toh sama saya Indomaret keribu-keriting juga toh. Ya, Pak. Ya, jadi harus hati-hati. Tidak semua bisa sukses gitu ya. Jadi even sekelas Indomaret ada yang keribu-keriting juga. Terpaksa akhirnya kita balikkan franchise-nya. Kenapa? Biaya sewanya naik. Dia ini naik jadi wah tempatnya gini. Tadinya tempat ini kita jadi raja. Kok jadi raja? Oleh bupatinya tidak boleh dibukain minimarket. Hanya satu aja kita. Wah, mesti kita kaya-kaya yang merdeka. Mendadak setelah 10 tahun ganti bupati. Nah, tuh ganti pemerintah lagi. Mendadak diizinkan. Indomaret juga buka di sebelah saya. Sama-sama Indomaret. Asem atau asem banget. Alfamart juga buka. Wah, jadi rame. Terus sewanya. Sudah tahu pandemi, sudah tahu omsetnya turun. Naik 10 kali lipat. Ya kita tidak perpanjang. Ajaibnya sama Indomaret diperpanjang. Ya karena Indomaret hitungannya dia bukan hanya untung dari jual belinya barang-barang, tapi pada waktu orang ngambil Indominya aja sudah untung, ngambil produk-produknya dari Indofood sudah untung. Itu kan cuma outlet aja. Ya tapi itu yang menarik. Nah sekarang Bapak Ibu semua. Jadi ini yang lanjutnya Pak Diki, layarnya. Jadi dan yang keenam itu sadis. Sabar dan disiplin. Investasi yang menghasilkan cash flow dan capital gain. Sabar dan saya terima duit, sisihkan, terima duit, sisihkan, terima duit, sisihkan, terima duit, sisihkan. Dan bisnis Anda, Bapak Ibu, kalau itu menghasilkan dan grow, itu valuasinya naik sesuai dengan return on investment-nya. Saya luar biasa. Toko buku saya, Toko Emas itu tanggal 9 bulan 9 tahun 1999, jam 9 pagi lebih 9 menit 9 detik kita buka. Wow, September ini sudah 25 tahun ya. My first business itu ya sudah 25 years. Tapi saya beruntung, saya bukan hanya di toko buku aja. Kalau sekarang saya tanya, toko buku kira-kira susah nggak? Susah, Bapak Ibu. Tapi untungnya ya, toko buku saya, toko emas yang di Jogja itu masih untung. Tapi 40% jualan adalah jualan online. Nah, oke nih. Jadi, oke, ini kita lanjutkan. Last but not least, investasi yang terbaik adalah satu investasi kebaikan. Termasuk ada peluang Anda sharing investasi kebaikan ini adalah satu yang luar biasa. Last but not least, the more we give, the more we get. Itulah luar biasa ilmu, semakin saya berikan, semakin saya nancap. Terus kemudian juga dalam hal ini adalah misalnya ada peluang yang sama-sama bagus ya kita sharing rame-rame, risiko kita terima bareng-bareng. Nah inilah, jadi waktu dan tempat saya kembalikan kepada panitia. Semoga 40 menit ini bermanfaat untuk kita semua, membuka wawasan untuk kita, bagaimana kita bisa investasi lebih aman, jadi membagi risiko, tidak boleh kepuk satu hal, kalau satu hal itu berarti Anda termasuk kategori spekulasi gitu ya. Apalagi ada yang nanya, Patung, kalau utang untuk buka bisnis bagaimana? Saya tergantung bisnisnya berapa, utangnya berapa, Anda bisa bayar enggak, tergantung kekayaan Anda. Tetapi kalau Anda enggak punya duit, buka bisnis yang belum tentu berhasil, Anda gadekan rumah Anda, wes jan, pret kuadrat. Mending kan pret kuadrat gitu loh. Jadi bisnisnya belum tentu menghasilkan, utangnya tetap bayar. Itu sedih atau sedih banget nanti. Jadi hati-hati. Kalau saya lebih baik saya yang sesuai dengan kekuatan saya, yang fokus bagaimana menguntungkan. Kalau saya mau main besar, saya ulangi dulu yang menghasilkan, sampai yang menghasilkan ini menguntungkan cukup besar, atau hasil keuntungannya cukup besar, saya bisa main besar, oke. Tapi kalau enggak, lebih baik saya partnership, lebih baik crowdfunding, lebih baik begini. Saya punya banyak perusahaan, Bapak Ibu. Ada yang saya 100%, enggak banyak. 1, 2, 3, 4, 5 aja yang saya 100%. Sisanya saya kerjasama dengan orang-orang. Saya ada yang 62%, ada yang 51%, 43%, ada yang 3%. Saya join dengan orang lain. Oke, semoga bermanfaat. Saya Tong Desawaringin mengucapkan salam dahsyat. Silahkan kita akan tanya jawab dan kemudian kita bagi-bagi hadiah gitu ya. Silakan diambil alih. Silakan. Yuk. Thank you, Patung. Wah, luar biasa sharing-sharingnya.
Senang banget hari ini tadi bisa belajar lagi sama Patung. Udah beberapa waktu saya belum sempat ketemu lagi ikut seminarnya Patung. Luar biasa banget. Jadi buat teman-teman ini sesi yang luar biasa. Kita mau masuk ke sesi Q&A. Jadi silakan teman-teman yang nonton dari YouTube bisa klik link ada yang di description. Jadi itu ada link khusus untuk Q&A gitu ya. Jadi bisa langsung tanya ke Patung. Nanti saya akan bantu bajakan untuk pertanyaannya juga. Jadi kita bisa ngobrol lebih lanjut dengan Patung gitu ya. Nah, sambil menunggu ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk Patung. Jadi saya izin bacakan gitu ya. Jadi ada yang nanya nih, untuk 2024 ini sektor apa yang kira-kira dianggap sebagai primadona dan kenapa ini menarik gitu Patung? Kalau dari saya pribadi ya, jadi untuk makanan itu mau nggak mau akan grow. Hmm. Makanan karena dengan dibagi makanan gratis itu pasti akan banyak grow-nya itu sih. Ya. Kemudian kalau dari saya juga properti will grow karena properti itu akan jadi gini, infrastruktur kan sudah mulai jadi. Jadi ada 5 hal yang membuat properti grow. Makanya saya pribadi ya, saya properti itu the last 37 bulan, 38 bulan ini saya invest 36 properti. Hmm. I buy property. Sedangkan dari satu sudut gini, di dalam perubahan-perubahan ada selalu yang tidak berubah. Jadi ketika Anda mau menghadapi perubahan yang abadi, pegang yang tidak berubah. Jadi kalau Anda mulai menganalisa bisnis begitu ya, yang tidak berubah apa sih gitu ya. Orang pengen lebih cepat, orang pengen lebih murah. Walaupun tetap ada yang beli mahal karena gengsi, tapi kalau mahal gengsi, dia bisa lebih murah, dia happy juga. Contoh, saya satu hari beli properti, itu jangan tanya mahalnya luar biasa. Karena CEO-nya murid, ini enaknya juga. Pokoknya saya pengen Pak Tung investasi di sini. Wah, ini 70 miliar. Oke, Pak Tung maunya seperti apa? Oh, jadi, tapi gini loh Pak Tung, jangan ngomong. Nah, kan gitu toh. Jadi saya tuh mau beli mahal bergengsi, tetapi kalau dapat murah happy nggak? Happy dan saya berani ngomong murah? Enggak, karena nanti secondary-nya jadi enggak naik gitu ya. Jadi jadi maksudnya itu apa? Jadi orang itu senang lebih murah, lebih cepat, lebih bagus. Nah, Anda lihat kalau dalam bisnis ini lebih apa? No? Apakah harus selalu lebih murah? Enggak, semua ada marketnya masing-masing kok. Jadi kayak misalnya Garuda, selalu ada yang mau naik Garuda. Iya atau ya? Lions Air, walaupun mohon maaf 13 dari 10 terlambat misalnya gitu ya. Kalau saya salah tolong diralat. Even Pak Rudi Kirana kan sampai ngomong ngomong sendiri loh. Tapi kan Anda enggak punya pilihan. Karena murah. Kalau Anda cari murah ya jangan cari on time-nya gitu loh ya. Walaupun akhirnya sekarang dia masuk ke Superjet, masuk ke ini untuk memperbaiki reputasinya dia gitu ya. Mengurangi layarnya, memperbanyak pateknya, esok bagus silahkan. Tapi intinya Bapak Ibu, ya tentu saja Anda lebih murah aja enggak apa-apa selama lebih lebih cepat gitu ya. Atau lebih mahal boleh selama lebih cepat. Lebih bagus agak lebih mahal boleh juga gitu. Jadi semua ada marketnya masing-masing. Jadi kalau pertanyaannya 2024 ini I believe in property, I believe di bisnis-bisnis yang tadi mendadak ada inovasi-inovasi atau perubahan yang membuat jadi lebih cepat, lebih murah, lebih bagus. Kayak ini tren mobil listrik luar biasa. Nanti pom pengisian listrik akan luar biasa. Nah, terus kemudian yang namanya kayak tadi misalnya, orang pergi pameran mobil, nonton mobil, beli mobil, saya beli mobil juga gitu ya. Kenapa enggak ngelamar menjadi distributornya? Distributornya, weh, kalau mau buka distributor nanti susah. Coba misalnya ini Pak Henrik bisa share mengkoordinir untuk BYD satu kota. Oh, bisa Pak. Saya ikut turun. Ayo, BYD mana? Baru ada Semarang, Surabaya, Jakarta, no mana? Medan sudah ada belum? Solo sudah ada belum? Jogja sudah ada belum? Buka, kira-kira tetap boom nggak? Kalau menurut saya tetap boom, karena dia lebih murah. Jadi, mohon maaf nih kalau salah tahun sudah. Ioniq 6, dual motor 1,2 M. Dia BYD sih 717 itu. Lebih murah dari Ioniq 5. Nah, tamat deh. Tobat ini. Ya yang lain terus gimana? Itu MG aja begitu BYD mau keluar langsung diskon 266 juta. Tadi 433 juta. Sungguh luar biasa. Nah, tren-tren yang laris, oh di Amerika laris, di Tiongkok laris, di mana laris, di Indonesia juga laris. Kota Anda belum ada, itu peluang. Jadi peluang-peluang bisnis seperti yang saya share tadi, mana yang laris, yang di kota Anda belum ada, bawa. Nah ini kelebihannya B-Share. B-Share ini sudah ada bisnis-bisnis yang terbukti sukses di kota-kota yang sudah sukses, mau buka di cabang-cabang kota-kota yang belum sukses, ayo. Dan jangan taruh duit banyak-banyak, karena belum tentu berhasil. Even sudah sukses, maka pasti berhasil. Belum tentu loh.
Belum tentu itu Hokben pada waktu di Solo itu berat sekali padahal Hokben waduh larisnya luar biasa top banget. Di Solo bisa rodok kampul-kampul rodok gimana gitu. Nah, jadi tidak semua tempat bisa membuat satu yang sukses tergantung tapi kita dengan membagi risiko dengan B-share, crowdfunding top. Anda punya duit 1 M, ya jangan taruh buka satu ini oh, Pak B-share kalau crowdfunding apa tuh namanya BYD itu butuh 27 miliar. Anda punyanya 2 miliar, 25 miliar, Anda utang, gadaikan rumah om Anda, tante Anda, anak Anda, ya tobat. Kalau saya punya 2 M, nah saya ikut 300 juta lah, 200 juta seperti itu untuk ikut-ikut aja tuh. Ayo bisa dikoordinir nih peluang-peluang yang seperti yang saya ceritakan tadi gitu ya. Mantap, mantap, mantap. Mantap, no. Banyak yang usaha. Planet Ban itu dahsyatnya luar biasa. Deketin, ayo bisa. Tapi kelihatannya nggak mau, dia mau buka sendiri. Ya, ya karena dia strateginya luar biasa. Tempatnya selalu sewa, jadi dia nggak costly. Kalau Hmm. saya itu buka laundry tidak secepat ini, tapi lumayan udah 200 cabang. Itu properti biasa saya kuasai, properti saya kuasai karena propertinya bakal naik. Buka 3 4 properti beli satu, buka 2 3 properti beli satu, terus beli terus. Buy property all the way long. Tapi balik lagi, B-Share ini solusi yang saya salut, saya senang saya diundang di sini bisa menjadi part of B-Share sejak B-Share lahir ya. Belum lahir. Oh, Pak Edi hebat itu patung. luar biasa. Oke, Saya oke. ngeliatin kamu bumi gonjang ganjing, tom wah, pandemi, mulai top lagi, oh ya jos. Tapi semangat. Siap, 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 siap. Oke, nah ini ada lagi nih yang nanya Patung. Pak Willy katanya salam dahsyat Patung. Ya, Nah, bagaimana menemukan modal awal untuk memulai investasi di 2024? Dan kira-kira saham atau jenis investasi yang prospek menurut Patung seperti apa nih Patung? ya. Jadi kalau dari saya pribadi, bagaimana menemukan modal itu ada 3 macam. Satu kita nabung gitu. Terima duit sisihkan. Kalau Anda tidak pernah nabung, tidak ada investasi. Problemnya orang miskin itu pengen tampak kaya. Begitu pengen tampak kaya, dia tidak peduli yang di barang dibeli itu konsumtif, terjadi invisible spending, harganya turun, 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 tobat. Jadi saran saya, jangan menunggu sisa. Terima duit, sisihkan. Terima duit, sisihkan, sampai Anda ngumpul, Anda bisa. Satu itu ya. Yang kedua, Anda mulailah cari massive income. Maksudnya cari massive income apa? Kalau usaha Anda sekarang ini cukup-cukupan aja, nabungnya cuma sedikit, tidak bisa banyak. Belajar properti, belajar jadi makelar properti. Jadi eh, kalau mau top lagi, makelar perusahaan. Tapi untuk daily marketing properti aja. 2 bulan, 3 bulan, dapat tambahan. Kemarin orang ikut Property Rich Revolution. Saya setahun cuma sekali doang nih di bulan April ini. Tahun lalu sekali doang. Begitu ikut yang tahun lalu itu anaknya Pak Diki ya Pak Diki ya. Baru ikut seminar bagaimana ngeflip properti tanpa duit. Boom, dapat 144 juta. 44 juta dibuatkan jadi bonus tuh bagi komisi untuk bagi ke sana begini. Baru umur 18 tahun. 3 minggu setelah selesai seminar dapat tambahan 100 juta lumayan tuh. Ada yang 4 bulan baru dapat 80 juta. Ada yang seminggu dapat 800 juta. Hanya dengan cari properti dan menjualkan. Teknik menjualkan. Dijual cepat butuh uang banget. Ada ilmunya yang kita anu. Jadi orang saya kepengen. Jadi bebas ini, bebas ini, bebas ini. Hanya satu siapa cepat dia dapat. Wah. Dan diiklankan di 79 website. Selain di spanduk ini. Boom. Kemungkinan laku lebih tinggi. Apakah pasti laku? Belum. Tapi dengan ilmu-ilmu yang Anda tahu dan Anda berani jalankan. Kemungkinan Anda bisa mendapatkan uang tanpa harus pakai uang yang jumlah yang banyak. Nah, ini. Kemudian berikutnya yang ketiga, bisa nggak Anda langsung jadi passive income? Bisa. Jadi bisa gitu ya. Jadi Anda mengenalkan misalnya, wah mau di crowdfundingkan ke Bishare. Nah, Anda mau ini usaha bagus ini, kenalkan ke Bishare, Bishare crowdfundingkan, Anda bisa dapat passive income langsung juga. Jadi crowdfunding sebagai Anda pengenal, kalau bisnisnya bagus, why not gitu loh ya. Jadi tentu saja satu menyisihkan, yang kedua cari massive income di bidang yang belum Anda tekunin. Sorry ngomong nih. Satu nasihat dari gurunya guru saya yang saya belajar langsung, Jim Rohn, sampai saya masukkan di Instagram saya, tungdesemwaringin.tdw, nasihat terbaik dari guru saya, Jim Rohn. Satu hari dia ada pegawai rumah sakit gitu ya, suster atau apa, kemudian minta dikonsultasi ikut seminarnya Jim Rohn. Jim Rohn nanya, yang kamu lakukan sekarang bisa membawa gaya hidup yang kamu inginkan atau belum? Belum. Oke, kalau belum, sudahkah? Pertanyaan yang kedua paling keren. Anda mencurahkan waktu, tenaga, fokus, energi, uang, pikiran
untuk mencari usaha-usaha yang bisa membawa ke arah yang Anda impikan. Belum. Oke, kalau belum, ini nasihat yang terbaik yang harus Anda terima. Luangkan waktu setiap minggu. Entah 2 jam, 3 jam. Untuk belajar, untuk mencari jenis-jenis usaha yang bisa membawa gaya hidup yang Anda inginkan. Kayak saya tadi bilang, oh saya mau jadi triliuner. Jadi pembicara bisa jadi triliuner? Angel. Gitu ya. Laundry bisa. Laundrynya 1.000 ya triliuner. Baru 200 beratur. Tapi totalnya oke. Terus kemudian properti bisa. Begitu banyaknya bisa. Jadi dalam kesempatan ini, jadi please tanya kepada diri sendiri yang Anda lakukan hari ini bisa membawa yang Anda impikan atau belum. Kalau belum, sudah belum Anda meluangkan waktu, tenaga, waktu, pikiran untuk belajar, untuk mencari peluang, melihat-lihat peluang yang bisa membawa Anda jauh lebih dekat kepada impian. Kalau belum, Anda mulai luangkan waktu. Nasihatnya apa? Luangkan waktu, tenaga, fokus, pikiran untuk mencari peluang tadi. Oke, semoga bermanfaat. Silakan Pak Edi. Oke, oke, thank you, Patung. Nah, ini luar biasa banget. Jadi, udah banyak banget pertanyaan yang ada di eh, apa namanya chat kita ya. Di chat itu ada kolom pertanyaan, jadi bisa langsung masukin link. Dan ini ada satu lagi, Patung. Kita udah pilihkan dari Ya, Bu Endah gitu ya. Katanya selamat siang, Patung. Saya udah telanjur membangun rumah di ujung jalan sempit, modalnya besar gitu ya. Jadi em, saya mau jual untuk dapat modal usaha lain untuk dialokasikan gitu ya. Apakah tetap harus jual walaupun rugi atau gimana nih Patung? Karena dia udah telanjur bikin rumah besar nih Patung karena mau investasi juga. Silahkan Patung. ya, kalau rumah itu adalah part yang di mana Anda bisa menghasilkan cash flow di kemudian hari ataupun capital gain di kemudian hari dan hari ini Anda tidak butuh-butuh uangnya banyak, lebih baik Anda pegang propertinya karena kemungkinan propertinya menang lebih besar daripada Anda pegang duit. Tapi kalau misalnya saya satu hari punya murid di Manado gitu ya, dia buka 1 2 laundry itu wah sukses lah, akhirnya jadi 5. Tadi dia bilang, Pak Antung saya punya properti ini. Propertinya di pojok gunung, terus dibuka usaha yang nggak bisa, perumahannya belum ada yang mau nempetin, nyewain juga susah setengah mati, enaknya gimana? Kalau saran saya sih yaitu dijual cepat aja. Anggap cut loss ada kerugiannya, dijual cepat, kanan kiri sekian kita jual sekian. Oh, jadi siapa cepat dia dapat jadi supaya nih. Dan kita sediakan financingnya, kita sediakan apa? Nah setelah itu bukain apa? Kamu buka tadi usaha aja yang terbukti menghasilkan. Kan kamu sudah buka 1 2 atau buka aja yang ketiga dan keempat dengan modal properti tadi. Setelah itu 3 4 menghasilkan cash flow lagi 1 2 3 4 tempatnya sewa, yang kelima beli dong, aman sekali propertinya kan gitu. Jadi jadi kalau saya nggak tahu situasinya seperti apa, ibu punya duit nggak, ibu Indah gitu ya. Kalau ibu Indah punya duit dan kemudian ini ya simpen akan lebih menang daripada Anda pegang duit, menurut dugaan saya. Nah terus sekarang berikutnya, lah kalau ternyata Pak kita itu enggak, lebih baik jual rugi, Anda yang lebih tahu. Anda yang lebih tahu. Kok bisa belajar marketing revolution atau belajar property rate revolution saya gitu ya. Tapi marketing revolution ini saya ini sebentar lagi saya ngajar nih jam 1 sampai sore itu hari terakhir dari kelima marketing revolution. Setahun ya sekali itu aja. Sekali ini aja. Property rate revolution nanti di bulan April setahun ya itu aja gitu ya. Kalau Anda kepengen tertarik mau ikut seminar saya, follow di Instagram saya atau Japri di Pak Diki, Pak Tung kapan? No, gimana tuh seminarnya? Berapa? No, tanya Pak Diki. Hari ini saya ngajarnya cuma sekali-sekali, Pak Hendrik gitu ya. Saya lebih ke pingpong, lebih ke mancing sampai gosong enggak karu-karuan. Luar biasa. Olahraga juga mulai nulis buku, ya sharing-sharing. Nah, kenapa kok ini Pak Tung mau dipanggil sama Bisher? Ya, saya dari sebelum Bisher lahir sudah tahu Pak Hendrik gitu ya, sudah ikut seminar-seminar saya dan Yes. beberapa kali saya dengar presentasi ini apa ini? Sudah zaman dulu itu apa ya, dari izin OJK itu cuma 2 atau 3 itu Pak Hendrik sudah dapat ya. Dapat Patung, ya betul. Ya, jadi itu malah awal-awal banget ya. Oh banget, iya. Kita kedua Awal untuk nemuin. crowdfunding itu wah nih memang Pak Hendrik ini jenius. Thank you, Patung. Ya Jadi luar biasa. Saya silakan belajar dari benar-benar share membawa satu manfaat karena tadi toh mengecilkan risiko orang dan orang-orang yang tadinya tidak mampu untuk buka usaha sekarang bisa ikut dan sesuai dengan kekuatan masing-masing. Sekali lagi loh, yang bisa tawarkan ya Anda pilih doh, harus milih yang sungguh-sungguh betul ya. Yang ini yang milih yang kategori ini. Apakah pasti berhasil? Belum tentu, masih ada. Saya buka bisnis banyak tahu, tidak ada yang pasti berhasil. Tapi kemungkinan berhasil lebih besar daripada Anda nekat buat sendiri yang Anda tidak ngerti jurusnya apapun.
Silakan, Pak. Oke, Pak. Nah, ini pas banget nih, Patung, ada pertanyaan. eh, Mungkin ini pertanyaan terakhir, Patung, ya, dari Ya, audiens nih. Jadi sebelum closing statement dari Patung. Nah, ini tadi kan Patung udah sharing juga untuk investasi. Gimana caranya minimalisir kerugian saat pertama kali invest? Karena mungkin yang ini nyambung ke yang tadi, Patung, untuk alokasi segala macam ya. Mungkin silakan, Patung. ya. Kalau meminimalisir kerugian itu, jadi kalau Pak Diki boleh carikan Pak Diki sharing. Jadi gini loh, kalau kita tuh sudah mempunyai pengetahuan di bidang itu kita meminimalisir. Atau kita punya partner yang ahli di bidang itu meminimalisir. Terus kemudian Anda punya karyawan yang ahli di bidang itu meminimalisir. Anda punya 20 kali dari permodalan, itu meminimalisir. Karena gini loh, misalnya saya tuh berkali-kali banyak masih temen tuh, even saudara saya tuh gak paham gitu. Saya jelaskan misalnya, eh kalau kamu satu belum pede gitu ya, mbok wis kerjasama dengan saya. Saya sudah punya pengalaman, sudah punya buka laundry kerjasama dengan saya. Begitu dia sudah satu, sudah lumayan, aku sekarang punya duit. Enaknya buka, 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 buka gimana? Saya saran buka dua. Kalau kamu bisa beli satu, buka dua aja, separuhan sama saya. Mhm. Dan nanti kamu sebagai manajemen fee, kamu tak kasih manajemen fee, gitu ya, sekian persen dari gross. Enak saja. Loh kok saya diperbudak malah suruh buka? Loh, kan salah dulu. Gini coba misalnya. Kamu punya duit 1 M. Daripada misalnya buka satu laundry yang gede gitu ya. 500 juta sulit cukup, 5 juta bisa. Tapi perhatikan. Misalnya Anda punya 1 M. Buka satu laundry bisa. Tapi kerjasama dengan saya kan juga modalin 500 juta, dia 500 juta tuh. Ya, Kalau sekarang satu, apakah pasti berhasil laundrynya? belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau dua, kemungkinannya sudah risikonya dibagi dua. Betul? Dia tetap mendapatkan keuntungan dari 100% modalnya plus 8% dari gross dari untuk ongkos pengelolaannya. Enak mana? Ya, enak. Join, Pak. Enak join. Nah, jadi problem gitu. Nah, ada yang nanya lagi, "Loh, enak loh, berarti kamu yang punya modal enak." Iya, kamu kalau punya modal enak. Ya toh ya. Nah, kamu sekarang sudah sama-sama punya modal, saya punya modal tapi kamu masih punya kerja, ya tentu saja yang kerja dapat fee dong. Bener Hmm, dong? betul. Nah, tak kasih fee yuk. Nah, saya ngasih fee Pak Hendrik juga mau. Ayo yang mana yang bagus kelolaan gitu kan ya kan gitu loh. Nah kan. Ya, saya dengan happy-nya, maksudnya dengan happy-nya itu tentu saja jadi istilahnya mengkecilkan risiko itu, yaitu dengan cara Anda punya pengalaman, Anda punya kekuatan, Anda punya kenalan, Anda punya backing. Nah ini. Bisnis jadi asimetris kalau kita punya pengalaman di bidang tersebut. Risiko tidak sebanding dengan income kita. Kita masih muda, punya partner yang sudah terbukti bisa dipercaya. Jago marketing, kontrol SDM, ada garansi, ada garansi income, modal kembali, jaminan solid 2 kali dari bisnisnya, jual dulu baru bayar atau makelar, jadi bisnis itu asimetris gitu ya. Jadi 8 jurus mengasimetriskan itu pelajaran saya di bagaimana bisnis revolution, menemukan peluang tadi, terus kemudian memilih peluang sesuai dengan kekuatan dan keyakinan kita masing-masing kan gitu ya. Kemudian mengelola dan membesarkan, menegosiasi dulu, menangkap peluang, mulai memilih, kemudian bukan, mulai menemukan dulu peluang-peluang, kita genre, kemudian mulai memilih, menangkap, kemudian membesarkan peluang, mengelola marketing kontrol sama SDM-nya seperti apa, menjual peluang ini tadi. Jadi entah IPO, entah Anda franchise kan, entah Anda kick out, Anda wariskan, itu namanya keluar dari bisnis Anda. Walaupun keluar 100%, keluar tidak 100%. Tapi yang jelas Bapak Ibu, jadi Anda akan minim resikonya. Lupa tuh kok ditanya ceplong, ceplong, ceplong. Ya, karena saya sudah bertanya hal itu kepada diri saya bertahun-tahun. Oh, kalau mau buka usaha, resikonya kecil gimana? Ya kerjasama dengan sudah terbukti berhasil. Senbu betul itu Pak Erik. Saya tuh Senbu favorit tuh Pak. Ya, kita lagi mau buka lagi tuh, Pak. Ada lagi yang lagi ongoing, Pak. Senbu di Living Board itu favorit saya. Wah, iya luar biasa tuh, Pak. Datang ke sana terus sampai diapalin sama begitu saya datang dikasih bonus, dikasih makanan tambahan, dikasih gini, terima kasih Pak Tung, jadi pelanggan setia. Wah, itu saya seneng itu. Jadi apa, even min bakmi goreng gini doang atasnya dikasih telur itu, aduh enaknya, aduhnya. Luar Nyam-nyamnya. biasa. Ya, Oke. nanti info Pak Endik no, Senbu buka di mana? Tak Nanti laris. yang lagi mau buka, Pak, tunggu, yang baru nih lagi mau buka lagi di Ion Delta Mas, lagi kita analisis dulu. Jadi Bishare juga selain langsung, walaupun bisnis sudah terbukti susah, kita bantu analisis dulu, Patung, biar ketika ditawarkan udah lebih minim resiko tadi gitu. Ya, ya, Jadi saat ini kita juga lagi buka nih, Patung, yang Bobok Cabin di Dieng gitu ya, ya, bisnis penginapan pariwisata.
sama juga yang tadi film kita baru jalan sama filmnya itu Benson Capital, Wahana sama Base gitu ya. Wahana sama Base yang memang udah penulisnya dari Gadis Kretek yang kemarin viral itu Patung. Nah, Luar biasa. Saya minggu ini baru selesai nonton Cengyah. Waduh, istri saya nangis bumbainya. makanya kita sekarang kalau lihat oh ada peluang bagus film, kita coba explore juga yang gimana minim resiko segala macam biar kita jagain bareng-bareng lah, kita cuan bareng-bareng juga. Oke. Nah, mungkin terakhir nih Patung kita closing statement dari Patung gitu ya terkait peluang investasi dan strategi investasi Patung di 2024 buat teman-teman seperti apa nih Patung? Silahkan di closing statementnya. Ya, jadi Mas ingat, jadi 2024 ini terjadi banyak pemilu di banyak negara, dan itu uang beredar pasti bertambah banyak. Itu luar biasa. Orang pemilu itu kayak bansos kemarin pemilu, wah, naik sekian triliun, jangan tanya. Jadi dengan bansos, dengan ini, terus kemudian setelah menang mereka akan mewujudkan janji-janji politiknya. Termasuk ini makan gratis ini ya akan uang beredarnya akan makin banyak. Jadi kalau Anda pegang duit taruh di bank aja kemungkinan ketergerus inflasi jauh lebih besar. Itu dan kalau Anda mau kaya masih ingat bisnis dan investasi. Boleh nggak jadi karyawan? Boleh. Kalau Anda jadi top CEO. Tapi Anda jadi karyawan pun kan nggak bisa seumur hidup. Akhirnya pensiun, jadi harus punya duit, terima duit sisihkan, masuk investasi. Tentu saja investasi yang aman itu bukan spekulasi. Apa itu spekulasi? Taruh di satu tempat semua, itu spekulasi. Tapi kalau Anda punya duit ini, bagi gini, ikut-ikut beberapa, jadi jadi kemungkinan Anda berhasilnya lebih besar kalau Anda kerjasama dengan yang sudah terbukti berhasil. Nah ini bisa ini memenuhi dua-duanya. Jadi tidak harus Anda semua digepuk di satu tempat dan bisa kerjasama dengan yang sudah terbukti berhasil. Apa yang sudah terbukti pasti berhasil? Enggak. Tapi kemungkinan berhasil lebih tinggi daripada kita ngaco gitu ya. Jadi saran saya, ayo hubungin Bishare karena Bishare ini yang tertua dan sekarang terbesar ya gitu ya. Untuk crowdfunding yang luar biasa, pengalaman-pengalamannya bisa membantu Anda membantu menganalisa, bisa memilih jadi lebih baik. Ambil kesempatan ini, gitu ya. Ya, thank you Patung. Wah, luar biasa banget kita bisa belajar dari Patung pada kesempatan hari ini dan juga sesuai dengan janji saya, Patung, kita akan bagi-bagi nih hadiah gitu ya, senilai 2,5 juta buat penonton yang masih setia nonton dan juga belajar sampai dengan saat ini, gitu ya. Mungkin dari teman-teman panitia bisa dipersiapkan. Kita mau pengumuman untuk pemenang nih. Kita kasih hadiah voucher spesial buat teman-teman senilai 2,5 juta. Langsung kita bagikan untuk 10 orang. Udah ada nama-namanya. Oke, nah itu ya di layar teman-teman bisa dilihat gitu ya. Selamat untuk 10 orang pemenang ini gitu ya yang akan mendapatkan voucher senilai 2,5 juta untuk 10 orang pemenang ini dan nanti akan dijapri langsung oleh tim dari Bishare gitu ya untuk diklaim hadiahnya. Jadi siap-siap gitu ya, tapi syaratnya teman-teman juga harus sudah apa namanya mengisi profil lengkap di Bishare biar kita bisa hubungi gitu ya lebih lanjut untuk pemberian hadiahnya. Nah, tapi jangan khawatir buat teman-teman tadi yang udah ngikutin kita untuk di webinar YouTube Live kali ini, tentunya ada hadiah tambahan. Tadi baru saya dijapri ini oleh panitia, ada hadiah tambahan untuk voucher senilai untuk voucher diskon biaya layanan gitu ya. Untuk 250 orang pertama aja karena yang tadi daftar udah 11.000 jadi ini buru-buruan cepet-cepetan nih Patung. Jadi khusus kode vouchernya Tung 250 gitu ya. Jadi spesial 20% diskon biaya layanan bisa digunakan untuk semua bisnis yang sedang dibuka di Bishare. Jadi silakan teman-teman kalau mau coba aset alokasi, mau coba untuk investasi, diversifikasi risiko untuk di 2024 ini, nanti kita akan ada banyak bisnis F&B juga yang akan dibuka, ada bisnis bobo cabin tadi untuk penginapan dan juga ada juga bisnis film yang juga saat ini sedang trending juga di 2024 ini. Jadi silakan teman-teman bisa digunakan dan teman-teman buat yang belum registrasi ataupun belum download aplikasi BeShare, silahkan bisa download aplikasi BeShare di Google Play dan App Store dan juga bisa cek di bshare.id untuk websitenya, pelajari lebih lengkap karena di sana kita membantu teman-teman untuk memilihkan bisnisnya juga, untuk kita bisa investasi mulai dari 5 jutaan aja udah bisa gitu ya. Plus juga kita bantu monitoring, jadi bukan cuma pendanaan aja, bukan cuma investasi aja,
kita bantu monitoring supaya bisnisnya makin sukses. Jadi kita akan kirimkan reportnya setiap bulan. Jadi teman-teman bisa dapat passive income dari kerjasama dengan bisnis-bisnis yang terbaik yang sudah sukses gitu ya, yang tentunya meningkatkan potensi kesuksesan dari kita sendiri. Silahkan di aset alokasi di berbagai macam jenis industri yang ada di sana. Ada saham, obligasi, ataupun sukuk yang bentuknya project-project dari pemerintah, dari corporate, kita akan juga segera akan buka. Jadi ini tentunya kesempatan menarik buat teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Mungkin itu aja, Patung dan juga rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada webinar Amankan Masa Depanmu. Dan tentunya teman-teman bisa share terkait informasi share ini dan juga webinar ini. Nanti kita akan ada episode selanjutnya juga. Kita akan mengundang berbagai macam pembicara luar biasa, gitu ya, seperti Patung ini dan juga pembicara-pembicara lainnya yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan juga nilai tambah untuk kita semua. Itu aja, mungkin sekian dari saya. Salam dahsyat. Thank you, Patung, dan teman-teman semuanya. Dahsyat, semangat, semangat, semangat. Semangat.